Yesus Muslim? Pernahkah Anda mendengar pernyataan seperti itu? Sebagian langsung menolak, sebagian penasaran, sebagian lagi merasa ini mustahil. Tapi hari ini, kita akan melihatnya bukan dari asumsi, bukan dari dogma, tapi dari sejarah. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menyusuri fakta-fakta sejarah, manuskrip kuno, teks-teks keagamaan, dan kesaksian lintas budaya yang akan membuka sudut pandang baru tentang Yesus dari Nazaret. Ketika kita menyebut nama Yesus, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Mungkin gambar seorang pria berambut panjang, berjubah putih, kulit terang, dan mata biru. Tapi, benarkah itu gambaran aslinya? Sejarah mencatat, Yesus bukan orang Eropa. Ia lahir di kawasan Galilea, di wilayah yang kini kita kenal sebagai Palestina atau Israel. Sekitar tahun 4 atau 6 sebelum Masehi, ia tumbuh dalam budaya Semit, berbahasa Aram, bukan Latin, bukan Yunani. Yesus bukan pendeta gereja. Ia tidak pernah duduk di bangku teologi Roma. Ia adalah pria Yahudi, sederhana, pengembara spiritual yang dikenal sebagai guru, rabi, dan bagi sebagian orang, nabi. Fakta-fakta sejarah tentang Yesus. Ia disunat saat bayi. Lukas 2:21. Ia taat pada hukum Taurat. Ia berdoa dengan bersujud. Matius 26,39. Ia berpuasa panjang di padang gurun. Ia berpakaian sangat sederhana, tanpa jubah mewah atau mahkota. Dengan fakta-fakta ini, sosok Yesus jauh dari gambaran modern dan justru lebih mirip dengan para nabi dalam tradisi Islam. Bahkan, banyak sejarawan Barat sepakat, Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dirinya Tuhan. Ia mengajarkan kasih, tobat, dan penyembahan hanya kepada satu Tuhan. Jadi, jika kita melihat Yesus dari lensa sejarah, bukan dari tradisi yang terbentuk ratusan tahun setelah kematiannya, maka kita melihat sosok yang sangat berbeda. Seorang nabi Timur Tengah, seorang penyeru tauhid, dan seorang hamba Tuhan. Jika saya katakan bahwa Yesus adalah salah satu nabi terbesar dalam Islam, banyak orang akan terkejut. Tapi, begitulah faktanya. Dalam bahasa Arab, Yesus disebut Isa bin Maryam, Yesus, putra Maryam, dan dalam Al-Quran, namanya disebut lebih dari 25 kali. Bahkan, lebih sering dibandingkan nama Nabi Muhammad itu sendiri. Beberapa gelar Yesus dalam Islam: Al-Masih, Sang Mesias; Rasulullah, utusan Allah; Kalimatullah, firman dari Allah; Ruhullah, roh dari Allah. Islam meyakini bahwa Yesus lahir dari seorang perawan tanpa campur tangan laki-laki, sebuah mukjizat yang diabadikan dalam surah Maryam. Ia bisa berbicara saat masih bayi, menghidupkan burung dari tanah liat, menyembuhkan orang buta dan kusta, semua atas izin Tuhan. Namun, ada satu perbedaan besar. Islam menolak bahwa Yesus disalib dan dibunuh. Dalam surah An-Nisa ayat 157, dinyatakan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat langsung ke langit oleh Allah. Dan umat Islam meyakini bahwa Yesus akan kembali ke bumi di akhir zaman, bukan sebagai pendiri agama baru, tapi untuk menegakkan keadilan dan membenarkan ajaran tauhid, penyembahan kepada satu Tuhan. Dalam pandangan Islam, Yesus bukan Tuhan. Ia bukan anak Tuhan. Ia adalah manusia pilihan, nabi suci, hamba Allah, yang misinya sama dengan nabi-nabi sebelumnya, mengajak manusia kembali kepada Sang Pencipta. Menariknya, banyak yang tidak tahu bahwa umat Muslim menghormati Yesus, bukan sebagai musuh agama, tapi sebagai bagian dari rantai kenabian yang agung dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Muhammad. Kalau kita ingin benar-benar mengenal Yesus, kita juga perlu kembali ke akar, ke masa-masa awal kekristenan, sebelum dogma resmi ditetapkan. Di abad pertama dan kedua Masehi, para pengikut Yesus memiliki pandangan yang jauh lebih beragam daripada yang kita lihat hari ini. Mereka menyebut diri sebagai pengikut jalan, bukan Kristen, seperti istilah modern. Catatan sejarah. Istilah Kristen baru muncul pertama kali di Antioquia, Kisah Para Rasul 11:26. Konsili Nicea
yang menetapkan Yesus sebagai Tuhan sejajar dengan Allah baru terjadi tahun 325 M, 3 abad setelah Yesus wafat. Dan selama 3 abad sebelum itu, para pengikut Yesus justru lebih banyak melihatnya sebagai nabi, guru suci, atau utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Contoh Injil-Injil awal. Injil Markus, Injil tertua, tidak mencatat Yesus secara eksplisit berkata bahwa Ia adalah Tuhan. Injil Thomas yang tidak masuk kanon berisi perkataan-perkataan Yesus penuh makna mistik, namun tidak pernah menyebut dirinya ilahi. Dalam Injil Yohanes pun, Yesus berkata, "Bapa lebih besar daripada aku." Yohanes 14:28. Keilahian Yesus bukan ajaran Yesus, tapi hasil perkembangan gereja sesudahnya. Bart D. Ehrman, sejarawan Perjanjian Baru.